Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindira Ratri Ratuneswari, NIM 161242400016. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Apa sih fungsi bahasa Indonesia? Fungsi bahasa Indonesia bisa dijabarkan berdasarkan kedudukannya, sebab kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara merupakan wujud dari identitas bahasa sehingga mesti dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia antara lain: bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional antara lain: pertama, mempererat hubungan antar suku di Indonesia. 2. Lambang kebangsaan dan identitas nasional. Ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Keempat, alat pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda. Bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara antara lain: pertama, bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan. Ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Keempat, alat pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia merupakan tulang punggung komunikasi dan identitas nasional di Indonesia. Peran bahasa Indonesia sangat vital sebagai alat pemersatu NKRI di segala bidang. Berikut ini penjelasan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan fungsi bahasa nasional. Yang pertama, fungsi bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki arti penting yang memungkinkan semua orang saling terhubung. Seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa daerah bisa bersatu dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ada beberapa fungsi yang bisa dilihat. Berikut ini penjelasan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Contohnya, implementasi bahasa Indonesia di urusan kenegaraan bisa dilihat di dokumen peraturan perundang-undangan. Contoh lainnya adalah penyampaian pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lain di dalam maupun di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Contohnya, penerapan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan bisa dilihat di sekolah-sekolah. Guru-guru dan murid mesti berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia meskipun berasal dari latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang ketiga, bahasa perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional. Semua penyelenggaraan proyek pembangunan dan perhubungan mesti dikomunikasikan dengan bahasa Indonesia. Contohnya, mengomunikasikan rencana proyek pembangunan nasional jalan tol yang melibatkan pihak luar negeri. Yang keempat, bahasa pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar mempertahankan dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting.
sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan baik. Bahasa Indonesia dalam kenyataannya sekarang ini mulai redup di dalam jiwa kaum muda dan pelajar. Hal ini terlihat kenyataan di masyarakat, di mana mereka lebih bangga dan senang apabila mampu berbahasa asing ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dicampur-campur sehingga tatanan atau ejaan yang disempurnakan tidak diindahkan lagi, yang mengarahkan tidak sesuai lagi tatanan itu. Di lingkungan keluarga, orang tua sudah membiasakan anak-anak untuk menggunakan bahasa asing karena bahasa asing dianggap penting di dunia pendidikan nantinya, sehingga tidak jarang remaja sekarang enggan lagi berbahasa Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.